yang kira-kira penting gitu ya. Nah, yang mulai bulan besok nanti yang dapat arisan saya minta mau dikasih tema apa gitu ya. Jadi kan yang sesuai masing-masing kan. Saya nggak tahu nih maksudnya. Saya pengen paham bab apa. Nah nanti baru saya jelasin di bulan depan gitu ya. Biar enak gitu. Nah tujuannya satu, saya belum tentu, kami ini belum tentu apa yang kami sampaikan ini menjadi istilahnya kebutuhan Bapak Ibu. Saya pengen tahu bab apa gitu ya, itu belum tentu. Yang saya mau tak jelasin gini, aduh kok temanya ini sih gitu ya. Nah, saya nggak butuh tema itu padahal gitu ya. Makanya kita nanti pengen yang bulan depannya biar nanti Bapak Ibu yang usul mau bahas apa ya. Monggo sambil disambi. Nah, monggo. Baru mulai ya. Hari ini kita membahasnya bab keutamaan adab sama akhlak. Nah, menurut ibu-ibu, coba saya tanya dulu. Adab itu apa sih sebenarnya? Adab itu apa? Coba, kira-kira apa adab itu? Ada yang bilang begini, oh bocah orang beradab gitu ya. Terus kalau di Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maksudnya adab itu apa? Coba kira-kira apa? Aturan ya, tata cara, etika, tata krama. Jadi kalau yang namanya adab itu lebih arahnya kepada peraturan, tunduk pada aturan, kebiasaan, aturan adat istiadat gitu ya. Makanya aturan yang di masyarakat beda-beda tuh gitu ya. Adab kita misalnya kalau kita di Jawa sama di Madura beda ya. Madura itu katanya, saya nggak tahu yang orang Madura ada nggak? Ada yang keturunan Madura atau orang Madura? Kalau di Madura begini, saya orang Madura, ada tamu, kalau saya mau istilahnya apa, menghormati tamu, ngasih makan tamu, maka saya nggak boleh nemeni tamunya makan gitu. Nah itu kalau di Madura. Kalau kita di Jawa, nemeni itu jadi seneng gitu. Bener apa enggak? Jadi kalau kita nggak nemeni, malah tamunya sungkan gitu. Tapi kalau di Madura enggak katanya. Di Madura, kalau nemeni tamu makan, tamunya malah nggak makan-makan, sungkan sama tuan rumah gitu ya. Itu perbedaan, namanya adab. Nah, kebiasaan yang berada di masyarakat. Nah sekarang kita mau bahasnya tentang apa? Yang namanya keutamaan adab dan akhlak. Kenapa sih kok Rasulullah itu menjadi Rasul terakhir gitu ya? Allah kasih perintahnya begini. Dari Nabi Adam sama nabi-nabi berikutnya setelah turun setiap nabi dan rasul yang diperintahkan diutus oleh Allah itu membawa satu risalah la ilaha illallah. Tapi kesempurnaan la ilaha illallah setiap nabi itu beda-beda. Makanya tata cara ibadahnya beda gitu ya. Disempurnakanlah oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah itu diperintahkannya untuk menyempurnakan akhlak mulia. Nah akhlak itu ada dua, ada akhlak baik, ada akhlak buruk. Kalau akhlak sekarang, coba dengan menurut ibu-ibu, bapak-bapak, kira-kira akhlak itu apa? Kalau akhlak, oh bocah ini akhlaknya baik gitu ya. Kira-kira akhlak itu apa? Karakter, apalagi? Tingkah laku, apalagi? Kelakuan, apalagi? Kalau akhlak itu bisa terbentuk karena apa? Karena kita melaksanakan di sini nih aturan tata caranya Rasulullah yang diperintah, yang diturunkan oleh Allah. Ada di mana? Ada di Al-Quran. Ngikutnya siapa? Ngikutnya Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah itu uswatun hasanah. Nah, makanya
dalil yang diturunkan oleh Allah, jadilah Muhammad sebagai uswatun hasanah. Jadi contoh yang baik, contoh teladan yang luar biasa. Bahkan karena akhlak inilah kemuliaan akhlak, maka semua orang menginginkan mau masuk Islam, beriman sama Rasulullah, itu bukan karena yang lain-lain, tapi karena akhlak mulia. Nah, makanya Rasulullah itu ini saya kasih contoh-contoh nanti biar Bapak Ibu punya gambaran. Nanti baru kita membahasnya apa sih yang sebaiknya kita lakukan untuk mencontoh gitu, okay? Contoh pertama, Rasulullah itu punya akhlak yang luar biasa. Kenapa? Akhlaknya itu dicontoh bahkan sampai orang-orang kafir Quraisy itu pun mengakui bahwa Rasulullah ini orang yang sangat terpercaya. Pertama, ketika Rasulullah masih muda gitu ya, kemudian sampai menikah sama Khadijah, kemudian memperdagangkan barang-barangnya Khadijah, yang dijual itu bukan punyanya Khadijah saja, tetapi punyanya orang-orang kafir Quraisy. Sampai kafir Quraisy itu nitipin duit sama Rasulullah, padahal dia kalau beriman nggak mau beriman tuh gitu ya. Rasulullah diangkat jadi Nabi dan Rasul usia 40 tahun. Sebelum menjadi Nabi dan Rasul, Rasulullah ini pedagang yang luar biasa. Jadi pebisnis ulung. Setiap kali jualan, semua laku yang dijual. Kenapa? Karena cara jualannya sangat jujur, apa adanya. Itu satu. Maka banyak orang yang nitipin, oh kalau gitu saya titip sama Muhammad deh, pasti ini akan laku, duit saya berkembang. Makanya banyak orang-orang kafir Quraisy itu nitipin harta kepada Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah diangkat Nabi dan Rasul, dan orang-orang kafir Quraisy ini diajak untuk beriman, mereka semua nolak. Salah satunya kemudian ada perintah sama Rasulullah dari Allah, wahai Rasul, wahai Muhammad, hijrahlah kamu pindah ke Madinah, gitu ya. Zaman itu namanya Yathrib. Ketika mau hijrah, nah malam itu Rasulullah bersiap-siap mau berangkat ke Madinah. Ketika bersiap-siap, kenapa kok akhirnya bersiap-siap? Karena kafir Quraisy ini lagi kumpul-kumpul berembuk gimana caranya membunuh Nabi Muhammad. Jangan sampai ini ajarannya banyak. Maka saat itu berembuklah seluruh kabilah, mau ngepung rumahnya Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad ini ketika mau berangkat hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq, sahabatnya sekaligus itu beliau adalah mertua ya, karena Aisyah itu menjadi anaknya Abu Bakar, makanya jadi ya mertua gitu ya, yo sahabat gitu ya. Nah ketika itu Abu Bakarlah yang menemani Rasulullah. Pada saat mau berangkat hijrah, perintahnya sama Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib waktu itu masih muda. Wahai Ali, tidurlah kamu di rumah, pakailah selimut. Nah, jadi seakan-akan seperti Nabi Muhammad. Kemudian Rasulullah membaca surat Yasin itu ya, salah satu suratnya yang ditidurkanlah, ambil pasir terus disawur. Nah, itu jadi jimatnya orang-orang sekarang yang diyakini orang-orang yang bikin nyirep orang gitu ya. Oh, amalannya begitu. Habis itu, maka orang-orang kafir Quraisy ini yang ngepung rumahnya Rasulullah tertidur. Tapi hebatnya Rasulullah, sebelum berangkat dia pesan sama Ali, wahai Ali, harta orang-orang kafir Quraisy, harta orang-orang yang dititipkan ke saya, tolong kembalikan, bagi kembali. Oh, berarti ini sebelum hijrah saja Rasulullah masih mikirin tuh hartanya, nggak mau dia bawa gitu ya. Betapa luar biasa. Maka sosok beliau inilah yang menjadi contoh membuat orang-orang kafir Quraisy ini banyak masuk Islam. Yang kedua, kejadian apa lagi? Ketika kejadian Rasulullah ditanya, yang sebenarnya ada sahabat Badui bertanya, ya Rasulullah, ajarkanlah sama saya tentang Islam. Islam itu apa?
Cuman satu dia, karena ini orangnya ini suka nyuri gitu ya. Rasulullah cuma nyebut satu. Oh, Islam itu gampang. Islam itu cuman jujur, udah selesai. Oh gitu ya Rasulullah. Oh ya sudah kalau gitu saya masuk Islam gitu ya. Tukang mencuri gitu ya. Jadi bukan diajarin, oh Islam itu harus sholat, harus enggak. Yang diajarin adalah akhlaknya. Oh, kemuliaan akhlaknya. Bahwa Islam itu adalah jujur. Maka ketika orang Badui ini setelah masuk Islam, pas dia mau mencuri, apa yang terjadi? Dia ingat, aduh, kalau saya nyuri terus ketemu Rasulullah, nanti saya ngomong nggak nyuri, weh, nggak enak ya, berarti saya nggak jujur. Tapi kalau saya ngomong nyuri, weh, ini juga nggak enak. Kalau gitu, ya udah deh, saya kalau gitu berhenti deh nyuri gitu. Maka dari akhlak satu ini merubahlah segalanya. Ada yang dari sahabat yang lain lagi. Nah, suatu ketika ada salah satu sahabat yang juga Khulafaur Rasyidin. Nah, ini juga kemuliaan akhlak. Gara-gara apa? Akhlaknya baik, adabnya baik, sampai-sampai Allah ini memberikan wahyu kepada Jibril. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib ini sholat subuh berjamaah sama Rasulullah, sudah kebiasaan. Tetapi ketika berjalan itu ada orang Nasrani yang sudah sepuh, jalannya pelan sekali. Nah, menuju jalannya Ali ini mau searah sama masjid ke tempat Rasulullah, Masjid Nabawi. Orang Nasrani ini jalannya pelan sekali. Maka ketika ruku, Rasulullah sudah ruku, sholat subuhnya ruku. Kemudian Allah ini memberikan wahyu kepada Jibril. Wahai Jibril, suruhlah Muhammad untuk tetap ruku, nunggu Ali bin Abi Thalib karena masih dalam perjalanan. Kenapa? Allah mengangkat derajat karena dia punya akhlak yang baik. Nah, akhlaknya apa? Dia tidak mau mendahului jalannya orang tua ini. Oh, hebat apa enggak itu? Maka Islam itu keutamaan akhlak, adab luar biasa. Gara-gara hanya Ali ini nungguin. Terus akhirnya apa? Padahal ini orang Nasrani. Setelah lewat barulah masuk sampai ke masjid. Makanya para sahabat sampai heran. Ini Rasulullah kok rukuknya lama banget, ada apa gitu. Maka setelah Ali masuk ikut rukuk, maka rokaatnya tidak ketinggalan. Oh, barulah Rasulullah i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Maka Ali sampai selesai ikut sholat subuh. Kemudian para sahabat bertanya, selesai sholat, ya Rasulullah, kenapa tadi engkau rukuknya lama? Maka Rasulullah menyampaikan, tadi ada Jibril memberikan wahyu kepada saya, jangan kamu angkat i'tidal rukukmu menunggu Ali bin Abi Thalib. Nah, kenapa? Tanyalah sama Ali. Maka kemudian Ali ditanya, wahai Ali, kenapa kamu sampai terlambat? Dia bilang, sungguh ya Rasulullah, tadi ada orang tua yang jalan pelan menuju searah sama masjid ini. Maka saya karena mengikuti akhlak engkau tidak boleh mendahului orang tua, maka saya jalan pelan-pelan di belakangnya. Padahal ini orang Nasrani. Maka orang Nasrani ini heran gitu ya. Sampai mendengar penjelasan itu ketika berada di luar, maka yang Nasrani ini kemudian mengagungkan betapa akhlak Islam itu luar biasa. Akhirnya apa? Orang Nasrani ini masuk Islam. Tuh, kemuliaan akhlak. Makanya kita itu diperintahkan cuma satu. Berislam itu akhlaknya yang diutamakan. Utama akhlak itu jauh derajatnya di mata Allah. Sekarang contoh yang gampang. Orang yang beradab itu di mata manusia, tapi orang yang berakhlak itu di mata Allah. Beda jauh ya. Derajat orang yang beradab itu di mata manusia. Contoh, makanya ada orang yang adabnya bagus, tapi belum tentu akhlaknya bagus ya. Tapi kalau orang yang berakhlak sudah pasti beradab. Makanya ada adab sama orang tua,
adab sama tetangga, adab sama tamu, adab makan gitu ya. Adab makan, makanya Islam itu mengajarkannya luar biasa. Di Al-Quran Rasulullah menjelaskan. Makanya ketika ditanya, para sahabat tanya sama Aisyah, wahai Aisyah, ceritakanlah akhlaknya Rasulullah. Maka Aisyah bilang, kana khuluquhul Quran. Sungguh akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Udah, kamu kuasai Al-Quran, maka insya Allah itulah lengkap kamu bisa meniru Rasulullah katanya. Nah sekarang kalau kita suruh ngikuti jejaknya gitu ya, maka kita belajari dikit-dikit bab keutamaan akhlak. Sekarang satu, utamanya akhlak. Nomor satu, kalau kita belajar bab akhlak, bab adab gitu ya, maka kita akan diberikan kemuliaan di mata Allah, dikasih tambahan pahala di sisi Allah. Makanya ada orang yang bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kemuliaannya kalau berakhlak baik? Orang yang berakhlak baik, walaupun ibadahnya kurang, itu akan mendapatkan keberkahan di sisi Allah. Contoh, contoh, pernah dengar cerita kisah yang orang wanita tunasusila, akhlaknya gara-gara ada anjing, anjingnya ini kehausan gitu ya. Nah kemudian dia lihat anjing ini kehausan, akhlaknya cuma satu itu saja, itu mengantarkan orang ini dapat hidayah dan akhirnya dapat pahala surga. Nah memberikan apa? Ambil sepatunya, ambil air, kemudian dikasih si anjingnya. Maka akhlak satu ini saja menjadikan dapat hidayah, kemudian dapat surga. Yang kedua, kisah ketika Nabi Musa melawan Fir'aun. Ya, ini diabadikan di surat Al-A'raf. Al-A'raf ayat 115. Kalau jenengan baca itu sejarahnya, ketika Fir'aun bertarung sama Nabi Musa, Fir'aun ini mencari tukang-tukang sihir yang paling hebat. Nabi Musa dikasih mukjizat tongkat gitu ya. Maka orang-orang yang tukang-tukang sihir ini menyampaikan, diperintah sama Fir'aun, wahai tukang sihir, kalahkan itu sihirnya Nabi Musa, karena Musa ini sihir, bukan nabi dia katanya ya. Akhirnya tukang-tukang sihir ini bertanya sama Nabi Musa, wahai Musa, kami dulu yang melemparkan sihir kami ataukah engkau katanya. Maka hanya gara-gara percakapan ini, tukang sihir-sihirnya Fir'aun ini bertanya, saya duluan atau engkau duluan wahai Musa gitu ya. Itu berarti akhlaknya baik apa enggak? Baik itu. Maka gara-gara pernyataan itulah para tukang-tukang sihir ini dikasih dapat hidayah dari Allah, dan selesai pertarungan saat itu, maka mereka beriman sama Nabi Musa. Nah gara-gara akhlak. Padahal ini kalau ibaratnya bertarung itu kan harusnya dulu-duluan ya. Ibaratnya kalau bertarung itu, saya yang harusnya paling hebat, tak duluan lah, tak lempar tali-talinya gitu ya. Maka ketika bertanya begitu, kemudian Nabi Musa menyampaikan, mempersilahkan, silahkan kamu duluan. Kemudian dilemparkanlah itu tali-tali mereka yang berubah jadi ular. Tapi ularnya kecil-kecil. Setelah ularnya terlempar, talinya terlempar berubah jadi ular, barulah Nabi Musa diperintah, diberikan wahyu sama Allah, lemparkanlah tongkatmu. Maka begitu dilempar berubah jadi ular yang besar memakan ular-ular kecil. Gara-gara mereka bertanya sama Nabi Musa, wahai Musa, saya dulu atau kamu dulu yang melempar? Itu akhlak bu. Maka Allah kasih hidayah yang mereka jadi beriman sama Nabi Musa. Maka sekarang ini banyak sekali kalau kita mau menerapkan gitu ya, kemuliaan orang yang punya akhlak yang baik gitu ya, ternyata jauh lebih mulia di sisi Allah. Di sisi manusia gimana? Mulia juga. Tapi kalau orang beradab itu cuman manusia doang. Beradab itu contohnya gimana? Contoh yang sederhana. Kalau beradab itu contohnya gimana?
Ada adab sama orang tua misalnya. Sama orang tua adabnya gimana? Misalnya kalau ada orang tua, kalau jalan, permisi misalnya ya. Itu adab tuh. Kalau oh dia permisi, itu kelihatan di mata manusia. Maka dinilai oleh manusia, oh ini orang beradab. Tapi apakah akhlaknya baik? Belum tentu. Maka ada orang yang kalau dia belajar adab yang sungguhnya, itu nanti akan kebaikan akan berubah. Makanya akhlaknya akan kelihatan dan adabnya adab yang baik. Maka akhlakul karimah itu wujudnya nanti adab yang baik. Dasarnya dari mana? Akhlak karimah itu akhlak yang dimulai karena ibadah. Jadi akhlak-akhlak itu bisa keluar karena kita belajar bab ibadah. Makin sering kita belajar bab Quran, bab hadis, bab terkait dengan amalan-amalan ibadah, menjadikan diri kita tambah akhlaknya lebih baik. Kenapa? Ada yang dicontoh gitu ya. Nah, contoh lagi yang sederhana sekarang ya. Kalau kita makan gitu ya, adabnya gimana? Satu, baca doa. Yang kedua, adabnya makanlah yang deket-deket dulu gitu ya. Jadi kalau ada di hidangan gitu ya, rame-rame, cari yang dekat. Jangan yang langsung julur, yang itu yang paling enak gitu ya. Itu ternyata adab dan akhlaknya baik gitu ya. Itu adab ketika kita makan ya. Yang ketiga, ketika makan boleh nggak ngambil lagi? Rasulullah tuh ngajarin begini, ambillah secukupnya dan habiskan. Nggak boleh ini habis gitu ya, masih sisa gitu ya. Itu kita nggak habis, itu adabnya nggak baik. Maka itu syaitan. Nggak boleh kita ngambil yang banyak duluan, nggak. Adab yang benar adalah ketika kita makan, ambil. Tapi ketika ambil udah tahu takaran perut gitu ya, harus habis. Nah itu, karena orang tidak akan mau makan bekas punya kita ya. Adabnya lagi gimana? Kalau Rasulullah ngajarin, Rasulullah itu kalau makan begini Pak Bu ya. Ini cara Rasulullah makan nih. Jadi kalau duduk beliau begini. Kalau di Arab itu kan jenengan tidak ada lihat ya restoran di Arab ya. Restoran di Arab kalau makan nasi kebuli, nasi mandi ya, nasi biryani gitu ya, nasi Arab itu duduknya begini, pakai lesehan gitu ya. Nah duduk begini, ini yang benar. Kenapa Rasulullah duduknya begini? Jadi begini ini bukan nggak sopan gitu ya. Satu, dengan kakinya ditekuk, perut ini cepat penuh gitu ya. Coba, makanya orang makan itu nggak boleh sambil nyender. Nah itu juga adab. Jadi kalau makan itu begini ya, nah ini kenyang tapi nggak terasa kenyang. Nah makanya Rasulullah ngentek-tek pangan model kayak gini ya, ngabis-ngabisin tuh. Makanya kalau ketika makan tidak boleh nyender. Tapi disuruhnya begitu tuh. Tak kok kayak nggak sopan. Itu ternyata jauh lebih beradab dan punya akhlak. Nah itu sunnah tuh ya. Sunnahnya lagi apa? Kalau makan pakai 3 jari. Jadi kalau makan pakai 3 jari. Tapi kalau makanannya yang bisa dipegang jari. Makan bubur nggak iso pakai jari ya. Jadi jangan terus nyoba-nyoba. Saya makan sop pakai jari nggak bisa. Kalau makanannya yang bisa dipegang pakai tangan 3 jari. Kemudian jari ini nggak boleh langsung dicuci. Rasulullah itu adabnya begini akhlaknya. Ketika makan langsung dibersihkan. Kenapa? Rasulullah menyampaikan, kamu tidak tahu berkah mana dari makanan yang diberikan Allah yang memberikan rezeki untuk kamu sehat. Gak tahu. Bisa jadi sisa makanan yang nempel di tangan kamu, di jari kamu. Tuh. Kalau kita gimana? Kita ini loh Pak, orang enak ya. Bener nggak? Itu karena apa? Menganggap kita manusia, ya kan? Itu akhlaknya Rasulullah. Yang lagi, ini akhlak. Nanti biar ini saya kasih contoh-contoh yang umum ya, yang umum. Yang biasanya kita itu kadang satu, akhlak kalau kita makan biasanya apa? Minum pakai tangan kanan. Ini akhlak. Maka Rasulullah sampai menyampaikan, jangan pernah kamu makan
Ketika tanganmu pegang pakai tangan kiri, pindahkanlah dulu, baru kamu. Kalau sudah masuk, kita pakai tangan kiri, udah kadung masuk, muntahkan. Karena sesungguhnya setan itu lagi makan bareng sama kamu. Tuh, kalau tangan kita pakai tangan kiri itu kecil itu, tapi dahsyat luar biasa tuh. Makanya kenapa sih ada orang yang ketika diruqyah, ya, pernah tahu yang diruqyah kan? Ada diruqyah sampai gerung-gerung nggak karu-karuan, setannya kebanyakan setan. Kenapa? Mungkin salah satu faktor karena ketika kita makan, masukin makanan lebih banyak pakai tangan kiri. Sekarang saya tanya, jenengan pakai tangan apa? Pakai apa makannya? Pakai tangan kiri apa tangan kanan? Oh, saya dua-duanya Pak malah. Oh, keren, dua-duanya boleh. Yang penting jangan tangan kiri. Yang berikutnya, contoh lagi. Pak, kalau lagi makan rame-rame. Nah, ini makan rame-rame. Jangan pernah makan nasi rame-rame enggak? Kalau sekarang itu kan jarang ya makan berkat gitu ya. Megibung, nah bahasanya megibung. Pernah megibung? Rasulullah ngajarin, kalau kamu makan bareng-bareng, maka cukuplah yang kamu garuk itu yang di depanmu. Ya, jangan kamu garuk punya temen gitu ya. Tuh, kan ada orang tuh punya aku tak utuhin ya, punya orang ya tak garuin gitu ya. Itu enggak boleh tuh. Jadi kita disuruhnya dikit-dikit, ambil dikit. Nah, kelihatan kapan tuh Pak? Itu rasa rakusnya setiap orang itu ketika makan bareng. Tuh, maka akan kelihatan tuh. Iku lu, kok kamu enak men. Padahal punya dia masih gitu ya, belum selesai gitu. Kalau dia sampai teriak-teriak ya kan. Nah, maka ketika makan adabnya ternyata cukup banyak tuh. Yang berikutnya, selesai makan gitu ya. Nah, oh ya, dalam proses makan Rasulullah itu nggak boleh banyak minum. Tuh bedanya sama kita gimana? Makan glek. Kenapa? Itu menyebabkan ternyata pencernaan, ini hasil penelitian ya. Minum yang benar, makan itu selesai makan 30 menitnya baru boleh minum. Itu yang benar. Ya. Kenapa? Ternyata makanan itu dicerna dulu dalam tubuh, baru bagus. 30 menit baru boleh dilunturin. Tuh. Kalau kita gimana? Wis diadu-adu Pak. Ya. Tuh, repot apa enggak? Ternyata Rasulullah itu ngajari itu sehat semua tuh, ya. Lagi, ini saya kasih contoh lagi. Ada minuman tiba-tiba masuk lalat. Lalatnya nyemplung di minuman. Tuntunannya gimana? Itu akhlak juga tuh dalam hal bab makan minum. Kalau ada lalat masuk di tempat minuman, tidak boleh dibuang. Disuruh ngapain? Masukin celupin lalatnya, baru kamu minum. Oh, ya, dicelupin dulu lalatnya, habis itu baru dibuang lalat, baru diminum airnya. Pertanyaannya, kenapa begitu? Rasulullah menyampaikan, sesungguhnya di satu sayap lalat itu ada obatnya. Satu racun, satunya itu obatnya. Nah, jadi kalau dalam tubuh lalat itu ada racunnya, sesungguhnya ada satu sisi sayapnya lalat itu ada obatnya. Penawarnya ada di situ. Cuman kita nggak tahu yang kiri apa yang kanan. Makanya Rasulullah tenggelemin aja gitu ya perintahnya. Kalau kita gimana? Ini buangnya bisa pol-pol ini. Kita malah disuruh buangnya bukan hanya minumannya. Sak gelas-gelasnya dibuang ya. Padahal Rasulullah ngajarin apa? Jangan pernah membuang makanan dan minuman ya. Nah, ini bab akhlak atas makanan. Makanya kalau makan jenengan, satu, Rasulullah ngajarin, boleh makan, berhentilah sebelum kenyang. Atau makanlah kamu ketika benar-benar kamu terasa lapar. Ya. Yang kedua, kalau makan disuruhnya harus habis apa yang diambil. Jangan sampai ada sisa. Yang ketiga, kalau makan ada makanan sisa, usahakan habisin.
Jadi nggak boleh dibuang-buang tuh. Lebih baik kalau mau dikasih, kasih tetangga, kasih orang gitu ya. Itu jauh lebih mulia. Cuman kadang-kala kita mikir, ya kan? Ini tak kasih, tapi kok sisa, ya kan? Maka kalau kita tahu ada sisa banyak dan kita nggak mungkin nih habis, jauh lebih bagus langsung bagi duluan. Nah, sisihkan kasih. Itu jauh lebih mulia akhlak kita. Dan itu menjadikan orang lain itu tambah bagus terhadap Islam. Makanya sekarang Islam di dunia itu ya, itu jauh lebih banyak sekarang orang-orang masuk Islam. Di Jepang, di Korea, di Amerika, mereka masuk Islamnya bukan karena bab yang berat gitu ya. Bukan soal oh Islam itu berat nih ritualnya, enggak. Yang dilihat bukan soal kenapa ya harus sholat bolak-balik gitu ya. Nah, di Amerika banyak yang bertanya, kenapa sih, ada sebagian bertanya begini, apa kok Islam itu akhirnya mereka masuk Islam? Alasannya sederhana, dia bertanyanya gini, kenapa kamu harus sholat sampai 5 kali katanya ya. Kemudian ada yang bertanya, kalau kita ketemu sama presiden, katanya ditanya, kita ketemu sama presiden 1 kali, seneng apa enggak? Katanya. Oh seneng banget itu. Lah kalau kamu dikasih kesempatan 5 kali dalam sehari ketemu sama presiden, seneng apa enggak kira-kira? Ya seneng gitu. Itu baru presiden. Sekarang yang saya temui ini adalah Allah yang menguasai kehidupan saya. Kalau saya ketemu, saya berdialog 5 kali, seneng saya. Maka orang itu langsung mikir, iya juga ya. Kenapa ya? Yang selama ini saya nggak pernah punya Tuhan, yang merasa punya Tuhan, kenapa kok cuman seminggu sekali gitu ya? Karena Amerika itu banyak Nasrani, 1 minggu sekali. Dan kalau ketemu itu bukan khusyuk gitu, beda cara peribadatan mereka. Makanya mereka berubah drastis, merubah mindset itulah gara-gara akhlak. Jadi melihat akhlak itu beda banget ya. Sekarang contoh lagi, akhlak ketika kita belajar nuntut ilmu. Nah ya, nih saya mau sampaikan biar kita sama-sama semangat ya. Kalau kita belajar nuntut ilmu, kita kajian, itu biar kita itu ada gregetnya ya. 1, keutamaan nuntut ilmu itu sudah tahu kita banyak banget. Bahkan Rasulullah sampai menyampaikan, kalau kamu mencari ilmu itu jauh lebih mulia dibandingkan kamu sholat sunat 1000 rakaat pun jauh lebih mulia. Kenapa? Karena ilmu itu membentengi dirimu. Nah, kamu sholat belum tentu benar sholatmu, tapi kalau nuntut ilmu kamu jadi dibenerin, dapat faedahnya, maka disitulah letak derajatnya. Nah sekarang ketika kita nuntut ilmu, datang ke kajian, datang ke taklim, nomor 1, adabnya harus punya niat yang baik, niat nuntut ilmu. Makanya doa dari rumah ya, berdoa bismillah ya Allah, lancarkan perjalanan. Yang kedua, jauh-jauh hari sudah diniatin tuh daftar. Kalau di pengajian, kalau di AFI kan harus daftar dulu ya, konfirmasi hadir gitu. Itu berarti niatnya udah baik. Niat yang baik ini kemudian harus diikhtiari. Kadang kalau kita niat yang baik nggak diikhtiari, hilang itu. Niatnya kaya apa itu, anget-anget. Nah, ya. Kira-kira bener apa enggak? Bener ya. Niat itu ternyata harus azam namanya, tekad yang kuat. Fa idza azamta fatawakal 'ala Allah. Ketika kamu sudah niat yang sungguh-sungguh, serahkan sama Allah. Kalau diserahkan sama Allah, tiba-tiba ada yang sakit, ada tetangga datang, saudara datang, nggak bisa dihindari itu. Jangan diada-adain maksudnya. Berarti itu kehendak Allah. Qadarullah memang nggak bisa hadir, yaudah, maka itu baru dapat 1 pahala. Tapi udah niat daftar, terus tiba-tiba alasannya tidak secara darurat gitu ya, tidak secara syar'i. Alasannya tak gawe-gawe, udah nih Pak, wis ora usah wis, pokoknya ngaji gitu ya. Gak enak badan, itu gak enak beneran akhirnya ya kan. Aduh ini gak enak ini. Maka yang seperti itu menggugurkan tuh pahala niatnya tadi gak dapet.
Tapi kalau karena uzur secara syar'i kita nggak bisa datang, maka niat tadi sudah satu pahala. Nah, yang kedua, setelah niat datang, doalah yang baik, mohon sama Allah, ya Allah dapetin saya ilmu. Yang ketiga, kalau perlu boleh catat. Makanya yang nyatet tuh bener tuh, ya. Kalau saya nggak nyatet Pak, tapi saya catat di sini, ya. Habis itu kalau pas saya pulang catat saya hilang Pak, ya. Nah itu biasanya, ya. Saya biasanya, ya, kalau saya dengerin kajian apa itu di HP. HP saya ini ada, kalau jenengan punya kan ada catatan kan? Yang di mana? Saya tunjukkan, ada di HP itu ya. Kan ada apa menu catatan gitu. Jenengan itu bisa pakai itu menu catatan. Kalau saya ada tulisan catatan ya. Makanya nih, saya itu ada dalil macam-macam nih. Kenapa? Kalau saya ikut misalnya, oh lagi kajian A, lagi dengerin YouTube, saya nyari kertas nggak ada, ya wes langsung catat situ. Kenapa? Ternyata di situ letaknya Allah itu kasih kefahaman sama kita karena sungguh-sungguh. Orang yang sungguh-sungguh beda itu ya. Maka Allah kasih kefahaman karena kita itu sulit sekali. Kira-kira bener nggak betul? Belajar itu susah apa enggak? Susah. Makanya nomor satu komitmen. Setelah niat tadi harus komitmen itu azam tadi, tekad yang kuat. Yang kedua doa, yang ketiga sungguh-sungguh. Begitu datang, oh dicatetin apa dalilnya, ini besok tak praktekin. Yang kecil-kecil saja. Oh iya ya, kemarin saya dapat pengajian begini, praktekin. Itu sudah menjadikan satu amalan yang luar biasa. Yang keempat sekarang, ketika dikasih penjelasan atau lagi dikasih ilmu, dengarkanlah baik-baik. Nah, itu termasuk dalam kesungguhan. Kadangkala kita itu sulit sekali untuk dengerin. Kira-kira bener apa betul? Bener tuh, godaannya banyak banget ya. Ada saja tuh, pas lagi dijelasin kita juga ikut jelasin. Oh iya aku ngerti, oh Pak Ustadz ngomong paham aku. Jadi Ustadz ngomong, saya juga ngomong gitu. Susah itu. Makanya penting buat kita membuat diri kita itu harus fahamkan biar kita lebih mudah. Dan yang berikutnya, ketika kita belajar, maka pergunakanlah baik-baik, ketemulah dengan orang-orang yang soleh. Maka kalau ketemu ketika pada saat seperti ini, boleh kita mendoakan. Satu, ya. Ini termasuk salah satu keutamaannya ketika nuntut ilmu. Doain, mudah-mudahan sehat. Sehat ya Bu, sehat ya Pak. Itu sudah doa tuh, ya. Gimana Bu? Nah, salaman. Salaman ini salah satunya jalur untuk menggugurkan dosa-dosa. Maka jenengan kalau datang di tempat majelis ilmu, jangan duduk sebelum bisa salaman. Kalau misalnya pas datang nggak bisa salaman, pulangnya harus salaman. Kenapa? Gugurkanlah dosa pada saat kita ketemu. Apakah ada dosa? Wene, pasti ada. Dosanya apa? Oh iya, iku kok teko. Tetanggane diomongin, ya kan? Terus dia yang baru datang diomongin, itu udah dosa. Maka gugurkan pada saat kita pulang. Nggak sempet pas datang, pas pulang. Makanya kalau bapak-bapak mau yasinan atau mau tahlilan, jenengan boleh cek yang laki-laki itu. Laki-laki udah duduk semua, dia pasti datang, pasti salaman dulu, muter gitu ya, muter sak pol-pole gitu ya. Jadi nek sampai belakang, oh wis lengkap ya, wis duduk dulu, kan udah mau mulai. Nanti pas pulang dia berdiri terakhir tuh. Kenapa? Hanya pengen dapat barokahnya tuh. Itu salah satu keutamaan kemuliaan di majelis ilmu. Maka akhlak yang model seperti ini, itu yang harus kita kejar Bu Pak, ya. Berikutnya, memuliakan sama orang yang lebih sepuh, itu juga akhlak. Ketika kita di majelis taklim, ya, oh ada yang sepuh, jadi yang sepuh-sepuh itu ojo disuruh-suruh, Pak sebelah sana aja Pak, didorong sebelah sana, sebelah sana, yuk kasihan gitu ya. Makanya yang sepuh-sepuh itu udah dimuliakan. Itu ketika kita di majelis
ilmu. Termasuk juga kalau kita ada perjamuan ya, makan ketika bareng-bareng gitu ya. Ini kan kita jarang makan prasmanan ya. Kalau makan prasmanan gitu ya, atau pas megibung, utamakanlah yang sepuh dulu ya. Apalagi ada yang kiai, yang sepuh-sepuh gitu ya. Itu yang harus diutamakan. Jangan kita duluan. Pak, Bapak wis sepuh, duduk aja wis Pak. Wis sabar, entekno wis nanti dulu ya gitu. Kita duluan yang muda gitu ya. Enggak. Kalau perlu kasih duluan. Kenapa? Beliaulah biar menikmati duluan, kita yang belakangan. Maka ada orang itu kemuliaan ketika kita memberikan kepada yang lebih sepuh. Itu termasuk juga keutamaan pada saat kita taklim, pada saat kita nuntut ilmu. Kemudian yang berikutnya, amalkanlah ilmu yang kita sudah dapetin. Itu termasuk akhlak ketika kita belajar. Kenapa? Karena makin sering kita dapat ilmu langsung praktek, itu nanti langsung nancep gitu. Contoh yang gampang ya. Kenapa sih kalau sekolah kita susah sekali untuk masuk ilmunya? Kira-kira kenapa? Kalau sekolah, karena ilmu ndak iso dipraktekin, bener nggak? Contoh yang gampang ya, ilmunya misalnya ilmu fisika, kimia, biologi, atau anak SD lah ya, tambah-tambah 1 tambah 1. Kira-kira pernah praktek apa enggak? Enggak pernah, karena enggak pernah itu susah tuh. Coba kalau pulang itu ditanya, adik ambilin itu 1 tambah 1, dia mikir tuh, oh ya ini 1 tambah 1, tadi udah belajar. Karena dipraktekin, gampang. Nah ilmu akhlaknya dalam kehidupan, kalau Islam belajarnya, kita itu bisa langsung praktek. Makanya ilmu-ilmu di kajian, itu yang gampang-gampang, yang sederhana, bisa jangan praktekin. Itu salah satu kemuliaan akhlakul karimah dalam hal bab nuntut ilmu. Nah, ada pertanyaan enggak sampai sini? Monggo. Kalau ada pertanyaan, jamin cepet men ya. Ada pertanyaan? Enggak ada? Ada apa enggak? Enggak ada. Oke, monggo. Waalaikumsalam. Oke. Kalau makan itu masuk kita, misalkan masih kurang mau nambah lagi itu harus dihabiskan apa bisa sedikit nanti nambah. Boleh. Kalau misalnya kita mau nambah, ini masih sisa, terus saya mau nambah boleh nggak? Boleh. Yang penting ketika nambah itu harus sesuai takaran. Nanti pasti akan habis. Nah, poinnya itu, Bu. Jadi Nggak harus. Kalau misalnya saya masih terus nambah boleh nggak? Boleh. Tapi sisanya jangan kelihatan masih banyak. Ya, kelihatannya sisa sedikit. Nah, itu baru namanya punya adab, punya akhlak. Aku masih separuh gitu ya, masih munyung terus nambah lagi. Nah, itu nggak punya. Makanya orang bilang apa? Wah, kok oraku semen gitu ya. Itu orang menganggapnya begitu. Tapi kalau udah sisanya tinggal 2 sendok, 3 sendok, kayaknya pengen nambah nih, wajar. Nah, kenapa? Wong wis entek gitu ya. Tapi kalau ini masih separuh, masih gede ya, mundruk gitu terus ngambil lagi. Nah, itu kelihatan oh orang ini tidak punya. Nah, bahasanya orang nggak punya adab nih gitu ya. Nah, tapi boleh nggak? Sebenarnya pada dasarnya boleh, Bu. Cuman sisanya harus tinggal sisa sedikit ya. Nah, ada lagi nggak? Oke, monggo. Mau tanya masalah adab dalam bersalaman. Ya. Kadang saya ketemu orang kalau diajak salaman tapi lain-lain gitu, gimana Pak? Nah, Rasulullah ngajarin gini. Ketika ketemu orang, ketika kamu bicara sama orang, Rasulullah itu ngasih contoh. Sahabatnya Rasulullah sampai menyampaikan begini. Belum pernah saya ketemu sama orang yang bisa sefokusnya Rasulullah. Maksudnya sefokusnya itu gimana? Ketika ada sahabat datang, Rasulullah duduk menghadap ke barat misalnya, orang itu datang ngajak salaman, ya Rasulullah. Dia nengok, itu bukan sekedar nengok muka,
tapi seluruh badan itu juga ditengokin. Oh, itu yang bagus. Maka Rasulullah itu akhlak orang yang paling mulia itu adalah Rasulullah. Nah, ketika bersalaman, Rasulullah ngajarinya begini, salamanlah kamu dengan menggunakan seerat-eratnya. Maka Rasulullah, kenapa? Karena ketika kamu bersalaman, Allah gugurkan dosa-dosa selagi kamu belum lepaskan salaman kamu. Maka kalau bersalaman, boleh lihat pemimpin-pemimpin negara. Kira-kira kalau salaman gimana? Kayak Humpimpah, bener nggak? Lama tuh. Kenapa? Oh, itu eratnya luar biasa. Yang kedua, salaman yang bagus tuh yang nah, dipegang ujungnya ini. Coba salaman satu sama lain. Nah, ini pegangannya harus di bawah ini sampai ke pegang. Nih, saya sama Haji. Ya, nih, saya pegang sampai di bawah. Kenapa? Karena yang seperti ini satu, secara ilmunya psikologi, ya ini ilmu duniawi. Tapi Rasulullah udah ngasih itu. Secara psikologi, saya salaman begitu, itu berarti kehangatan. Satu. Kedua, persahabatan. Ketiga, saya merasa deket banget sama yang bersangkutan. Sekarang jenengan bayangin, kalau saya salaman sama orang nih, baru maju misalnya ya Pak Haji. Nah, terus saya langsung tarik, kira-kira orang yang nerima itu seperti apa perasaannya? Satu, merasa tersinggung. Dua, merasa kok kayaknya jijik banget sama saya gitu ya. Yang ketiga, itu sudah menghina. Maka yang seperti itu gugur nggak dosanya? Enggak. Jadi Rasulullah kalau ngajarin, ketika salaman, kalau bisa bukan hanya tangan doang nih, lihatlah sampai badannya juga menghadap. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan kalau salaman sekali lagi itu yang hangat. Terus kalau bisa yang lama, gimana kabarnya? Nah, habis itu, itu namanya Humpimpah gitu ya. Itu yang seneng tuh ya. Jadi teman akan seneng. Yang kedua merasa apa? Klop, merasa kayak apa ya, bersahabat, hangat gitu ya. Nah, itu cara bersalaman. Sama juga ketika kita berbicara, ketemu sama orang, itu harusnya menghadap, itu yang benar. Kita seringnya kira-kira gimana? Menghadap apa enggak? Kalau kita diajak ngomong gitu, lagi pegang HP, kira-kira ngadep enggak? Nah, saya kalau ditanya sama istri, Mas itu nih, oh gitu ya. Itu yang benar ternyata kalau saya diajak ngomong, ini harus ditaruh, enggak boleh. Saya lagi ngaji, saya baca buku, tutup, terus tanya, tadi ngomong apa? Itu yang benar. Maka orang yang begitu, itu akan jauh dihargai sama manusia. Jadi orang yang beradab, orang yang punya akhlak secara islami, pasti dia beradab, ya kan? Dihormati, bukan hanya dihormati di manusia, tapi di mata Allah juga terhormat. Oh, beda banget tuh. Makanya kita belajarnya bukan soal adab saja, tapi akhlak. Akhlakul karimah akan melahirkan adab yang baik di mata masyarakat ya. Nah, ada lagi? Nggih, monggo. Ya. Boleh. Ya. Kalau lawan jenis laki-laki memang kita nggak boleh salaman ya. Nah, kita cukup kasih simbol begini. Itu insya Allah udah sama, gugur ya. Nah, kemudian kalau ya yang bukan muhrim ya. Kalau misalnya muhrim ya salaman boleh. Jadi kalau misalnya bukan muhrim, laki perempuan cukup kasih simbol. Insya Allah itu sudah sama tuh ya. Niatannya sudah nyampe, digugurkan ya, karena niatannya adalah untuk kemuliaan. Yang ketiga, ketemu teman gitu ya. Kalau ketemu teman itu bukan hanya salaman. Sesama muslim disuruhnya begini, Assalamualaikum. Nah, itu yang benar ya. Itu adab akhlaknya ketika ketemu sesama muslim. Kenapa? Doakanlah. Salam itu sesungguhnya doa. Kemudian kalau nanti udah dikasih doa, minimal jawabannya harus sama. Ya, kalau disampaikan salam, Assalamualaikum.
Terus jawabannya Waalaikumsalam. Syukur naik tambah 1, Waalaikumsalam warahmatullah. Lah kalau orangnya Assalamualaikum warahmatullah, jawabannya Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Lah orangnya lengkap ya Pak, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, jawabannya Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh, tambahin wa maghfiratuh. Itu Rasulullah ngajarin. Semoga Allah juga mengampuni kamu. Tuh, dahsyat ya. Islam itu ngajarin akhlaknya luar biasa. Maka orang itu ketika ketemu sesama muslim, dia akan merasa tentram karena didoakan. Ketemu didoakan. Coba kalau kita ketemu di pasar, you Bude, langsung ngobrol duluan, ya bener apa enggak? Lupa itu doain, padahal utamanya doa dulu gitu ya. Nah, kalau yang bapak biasanya ketemu Assalamualaikum gitu ya, udah pasti itu kalau yang bapak. Tapi kalau yang sama yang tidak satu seiman, gimana Pak? Ya udah yang biasa, salamnya salam biasa, pagi gitu ya. Nah, itu sudah normal. Tapi kita yang baik sesama muslim, sesama saudara muslim, doa ya. Nah, ada lagi? Oke, monggo. Nah, tiup. Kalau niup ya nggak boleh. Jadi biarin, kalau mau dingin biarkan dingin dulu gitu ya. Tapi kalau dipaksa ini ngipasin boleh nggak? Ya kalau tidak tiup. Karena tiup itu ternyata udara yang dari tubuh kita itu ada banyak faktor ternyata. Jadi ada O2 yang baik, ada O2 yang negatif. Kalau nyembur ternyata itu justru virusnya lebih banyak. Oh, makanya Rasulullah itu melarang untuk niup. Kamu minum tiap-tiup itu nggak boleh ternyata. Ya, yang dibolehin gimana? Ya udah diemin, terus rumput aja. Terus kalau kepanasan lidahnya ya diemin gitu ya. Nanti juga baru dingin baru diminum. Nah, itu tuntunannya Rasulullah. Tidak boleh ditiup-tiup. Kalau dipaksa Pak, tak kipasin pakai kipas angin gede blower gitu ya. Ya ora apa-apa gitu ya. Karena itu kan bukan udara mulut ya. Nah, kemudian apalagi yang kaitannya makan. Makan itu ternyata adabnya banyak banget. Jadi bukan hanya satu tuh ya. Kalau kita puasa adabnya makanlah yang mulai dari yang manis-manis dulu. Itu adabnya. Yang kedua, mulai kenapa kok disuruh yang manis? Ternyata yang manis itu langsung kenyangin gitu ya. Coba jenengan makan yang pedas sama asin, kira-kira banyak nasinya apa enggak? Langsung banyak. Kenapa? Karena cairan di tubuh itu beda ya, di pencernaan. Apalagi di lidah gitu ya. Enaknya makanan itu cuman sampai di tenggorokan. Lewat tenggorokan udah nggak terasa. Kira-kira bener nggak? Makanya kalau makanan itu enak nggak? Dicipi cuma sampai lidah aja gitu. Kalau orang masak, ketika mau masak pas puasa cukup di lidah, dan itu kalau ngicipi ya cuman setetes saja gitu ya. Nah, saya tak ngicipi enak apa enggak itu, terus piring ya jeneng nggak ngicipi ya. Jadi cukup setetes, habis itu terus dimuntahin. Nah itu cara kalau kita pas puasa. Kemudian kalau pas sahur itu adabnya disuruhnya mepet waktu imsak. Itu adab yang benar ya. Kemudian kalau pas kita makan tidak boleh sampai kekenyangan. Nah, kenapa? Karena itu pengaruh. Yang kembali kalau yang urusan makan ini banyak sebenarnya tuntunannya. Kemudian ternyata tuntunannya Rasulullah itu terkait dengan kesehatan semua. Jadi bukan yang secara manusiawi. Sekarang itu baru banyak penelitian orang-orang ahli. Kalau disuruh makan, kenapa sih kalau makan kok sedikit? Ternyata itu pencernaan juga nggak kaget gitu ya. Nah, kalau yang udah biasa makan banyak, disuruh sedikit biasanya kaget. Yang biasa sedikit disuruh banyak, yo kaget gitu ya. Makanya perut segala macam jadi berubah ya. Oke, ada lagi? Oke, monggo. Ya.
Ya, makan yang benar, ya ini salah satu juga. Ketika kita ngunyah, itu jangan ngecap. Karena ada orang yang ngecap ya. Nah, yang benar itu gimana? Ya kita kunyah, tapi nggak boleh ngecap. Tapi kalau ada temen yang bolak-balik ngecap terus gimana? Nah, kalau kita mau negor, tegurlah dengan cara yang baik ya. Sebenarnya kalau kita mau negor, jangan cara yang baik itu gimana cara negornya? Cara negor yang baik itu jangan di depan orang lain. Harus berdua ya. Kasih masukan tuh harus berdua. Jangan pas depan umum gini terus saya kasih tahu ya, menurut dalil. Nah, itu nanti dia langsung ngomong, woi kayak ustadzah aja gitu ya. Itu ngajak berantem. Tapi kalau berdua gitu ya, gini loh, saya kok kadang risih ya kalau misalnya saya dengerin kamu kalau makan kok bisa ya kamu makan ngecap gimana sih gitu. Nah itu untuk awalnya biar orang nggak tersinggung. Oh iya saya kebiasaan gini. Nah bisa nggak kalau kamu pas makan? Soalnya kadang nggak enak lu kalau dengar. Kasihan kalau ada teman-teman yang dengar ya kan. Padahal yang dengar ya saya nggak enak gitu ya. Tapi dianggap orang lain. Jadi biar dia nggak ngerasa enak. Nanti dia juga karena berdua yang bisa insya Allah diterima. Jangan di depan umum. Itu yang paling bagus kalau ngasih masukan. Ya. Nah itu. Jadi adabnya emang nggak boleh ngecap gitu ya. Adabnya. Terus yang baik lagi adabnya ketika makan jangan banyak ngobrol, jangan banyak bicara. Itu ketika makan. Makanya kalau makan itu khusyuk kayak pegang HP, ya. Kalau pegang HP itu kan khusyuk kan. Diajak ngobrol itu khusyuk kan. Kalau ngobrol, tapi kalau pas makan biasanya malah kita sambil ngobrol, bener ya. Nah, terus kalau kita makan disuruhnya Rasulullah itu ngunyahnya yang lama, ya, sampai lembut. Kenapa? Karena itu juga menjadikan baik untuk pencernaan. Nah, termasuk kalau misalnya kok makanan salah satunya juga adab akhlaknya tidak boleh bahasanya apa ya? Mencaci atau nyacati makanan. Tahu nyacati apa ya bahasanya ya? Menghina. Nah, mencela makanan itu nggak boleh. Misalnya makanan, tuh nggak kayak gini. Apa ini? Itu sudah nggak boleh tuh, ya. Makanya kalau kita senang, udah makan. Kalau nggak senang ya jangan mengucap. Kenapa? Ketika kita mengucap itu yang keluar sudah jelek. Kalau kita makan, ini makannya jelek itu, ya. Makanya kalau bisa, alhamdulillah itu makanan. Makanya kalau makan begitu dilihat enak, orang lain itu akan menerimanya apa? Enak, ya. Coba aja dengan cek, kalau itu enak toh, wah enak, kok enak banget sih terus ngerasain, wah gitu ya. Ternyata nggak enak, karena dia melihatnya cara pandangnya gitu ya. Maka cara pandang ini akan merubah segalanya. Jadi kalau kita nganggap makan ini enak-enak, ya. Dulu pernah waktu saya COVID ya, saya COVID masuk di karantina gitu ya. Kan dikasihnya nasi kotak itu, isinya nasi kotak, ada ayam, ada pokoknya isinya itu tahu tempe gitu ya. Terus saya makannya ya nyantai gitu ya, makan. Terus kamar saya itu karena berdua sama orang Kristiani, dia bilang, kok Pak Ijon kalau makan enak banget gitu. Iya, tak bayangin kita tempe kayak kambing gitu ya. Tiap kali makan, enaknya gitu. Terus dia tiap kali makan, kok saya nggak terasa. Iya, wong sampean makannya tempe ya ora troso, tak bilang gitu ya. Begitu habis itu, caranya gimana Pak Haji? Udah telepon aja itu biar dikirim. Akhirnya beli sate. Tapi sate datang gitu ya. Dia tetap makannya katanya nggak enak. Saya bilang rubah cara pandangnya terhadap satenya itu. Jangan kita cacatin. Makanya tiap kali dia makan terus dia ngerubah. Ya deh tak coba. Jadi setiap kali makan ngelihat muka saya, kok enak ya, enak. Kalau saya udah hajar aja gitu ya. Karena makin kita nikmati, jenengan caranya gini. Saya diajarin bapak saya itu gini. Ini salah satu akhlak juga. Waktu makan, jangan pernah kamu merasakan kalau misalnya nggak enak, kunyah kamu sampai berulang-ulang, maka akan berubah makanan yang tadi nggak enak itu jadi enak, ya.
Saya pernah diajak sama bapak saya itu ke sawah, cuman dibawain nasi bekel, nasi sama nggak ada sayur gitu ya, sama ikan asin. Tapi ikan asinnya ini belum digoreng juga belum gitu, mentah gitu ya. Terus saya juga bingung ya. Waktu itu saya bilang sama bapak, Pak dibawain apa sama ibu? Ini ada nasi sama ikan gitu. Oh ikan, wis mantep gitu. Begitu tak buka, ini bukan ikan, namanya ikan asin gitu ya. Iya, terus diapain? Karena masih mentah. Bapak bilang, udah dibakar dulu, dibakarlah di atas merang gitu ya. Nah habis dibakar, terus habis itu kita cuma nyual-nyuil gitu ya. Pak, ini cuman kayak gini Pak gitu ya. Karena masih saya SMP waktu itu. Jadi setiap kali makan, saya bilang kok kayak gini loh Pak, saya ini nyangkul nih Pak. Jadi saya udah capek nyangkul, makannya cuman nasi sama ikan asin bakar itu. Terus bapak saya bilang ini, kamu cobalah kunyah, rasakan perubahannya. Ketika saya kunyah, lama saya ngunyah. Ngunyah ini sambil apa? Sambil bayangin ya. Bayangin nyangkul lagi, sawahnya panjang gitu ya. Akhirnya lama-lama itu jadi enak. Terus ya Allah, ternyata benar. Ketika saya, makanya sampai sekarang kalau saya makan, setiap kali makan ikan asin itu kembali saya kayak memori waktu SMP gitu ya. Jadi ke tengah sawah, makan di pinggir sawah. Akhirnya ngerubah biar caranya enak gimana. Udahlah ambil itu ada timun, petik, langsung jadikan lalapan. Ada itu cabai, langsung potong krenyes-krenyes. Rubah semua mindsetnya. Makanya sampai sekarang kalau makan tidak ada sambal pun cabai kletak kletuk ya. Karena udah kebiasaan. Itu cara merubah bagaimana membuat jadi enak ya. Nah, ada lagi? Pas? Pas, ya. Terakhir saya kasih dalil. Ini yang sangat luar biasa. Akhlak itu menjadi pelebur dosa, Pak Bu. Ya. Nah, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman ibnu Ishaq dari seorang laki-laki dari kalangan kabilah Quraisy yang telah menceritakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, tiada suatu dosa yang besar di sisi Allah selain dari akhlak yang buruk. Sesungguhnya akhlak yang baik itu benar-benar dapat melebur dosa-dosa sebagaimana sinar matahari mencairkan salju. Dan sesungguhnya akhlak yang buruk itu benar-benar merusak amal baik sebagaimana cuka merusak madu. Jadi kalau kita punya akhlak yang baik, itu akan menambah bobot di mata Allah. Dan itu menggugurkan dosa-dosa yang jelek yang lalu. Maka ada orang yang dulunya pembunuh, dulunya pemabuk, dulunya peminum. Di zaman Rasulullah itu ketika orang berubah akhlaknya menjadi baik, maka yang lama itu ketutup semua. Nah, siapa yang nggak mengenal yang namanya sahabat Umar bin Khattab? Umar bin Khattab salah satu tokoh Quraisy ketika itu muda. Tokoh muda yang disegani. Pegang pedang siapa saja kalah. Bergulat dia yang paling menang. Jadi kalau berantem, tukang bunuh, tukang segala macam itu dilakukan. Ketika masuk Islam, berubah akhlaknya seperti akhlaknya Rasulullah, maka orang melupakan itu masa lalunya. Apa yang jeleknya di masa lalu. Maka dosa-dosa di masa lalu jadi lebur gara-gara akhlak yang baik. Mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu bisa menerapkan akhlak yang baik. Nanti kita serinya berseri gitu ya. Bab akhlak ini saya sisipin lagi sesuai tema-temanya, okay? Nanti yang sekarang baru banyakan di bab makan ya, bab menuntut ilmu tadi. Mudah-mudahan yang berikutnya nanti nambah. Okay? Nah, yang dapat arisan siapa? Bu Evi sama Fairuzia. Oh ya, mau minta tema apa, Bu Evi? Adab dalam berumah tangga. Hah? Bu Fairuzia mau minta tema Adab dalam berumah tangga. Adab dalam rumah tangga. Apa? Adab dalam rumah tangga. Ya, enggak apa-apa. Hah? Kita sopo yang minta ikan. Jadi sebenarnya dia pengen. Hah? Kan aku udah dapat. Yang lain apa? Yang lain. Boleh. Kalau enggak yang berdua boleh. Bapak Ibu usulin apa? Yang nanti bulan depan. Ada usul apa? Temanya tentang bab apa? Yang sehari-hari aja.
Yang sehari-hari. Nah, sehari-hari terkait apa? Apa? Didik anak. Hah? Didik anak. Didik anak. Ibadah boleh. Cara mendidik anak seperti Rasulullah. Ya, sholat-sholat. Oh, bab sholat. Oh ya, Pak Biba.